Oke, hai, ketemu lagi dengan kami, kakak-kakak Merik Indonesia. Ya, hari ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan, bersama-sama bermain, bersama-sama juga mendengarkan firman Tuhan. Oke, kami yakin dan percaya semua yang ada di rumah semangat dan antusias untuk mengikuti ibadah hari ini lagi ya. Oke, sebelum mulai ibadah, kita angkat tangan kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari ini yang kau berikan kepada kami. Dan kami mau mulai ibadah kami, Engkau memberkati kami, menolong kami dari pertama sampai selesai. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, saat ini kita mulai pujian Bambang. Yuk, semuanya kami berdiri. Kita masih memuji Tuhan, kita naikkan pujian Majulah Laskar-Laskar Tuhan. Yuk, semuanya tepuk tangan ya. Majulah laskar-laskar Tuhan, dan bawalah senjata Tuhanmu, lalu kemenangan akan nyanyikan. Yuk, majulah, panggil kami semua untuk datang kepada Tuhan Yesus. Saat ini sedang merajalela, yaitu COVID. Gimana cara bermainnya? Cara bermainnya adalah nanti kalian tentukan dari 3 pilihan ini ya. Yang pertama, pilihan pertama adalah menggunakan masker, cuci tangan, dan juga jaga jarak. Gimana cara bermainnya? Cara bermainnya adalah seperti ini. COVID, no. Kalau ada kata no, kalian tentukan pilihan. Pakai masker, cuci tangan, atau jaga jarak. Nanti pilihan yang sama dengan kakak, silakan duduk ya. Pilihan yang sama yang kalah. Oke? Kita mau bermain. Yang di rumah juga boleh ikut bermain. Sekarang ada kakak-kakak yang ada di sini juga ikut bermain. Yuk, silakan masuk kakak-kakak. Oke ya.
ya. Siap, 1, 2, 3. Kopi. Yang pilih masker silakan duduk. Oh, silakan keluar. Oke, tinggal 2 orang. Ada Kak Gun dan Kak Amiko. Siap, siapakah yang menang? Kita lihat ya. Siap, 1, 2, 3. Kopi. Mereka berdua sama, jadi tidak ada pemenangnya. Oke, kita bermain lagi. Ayo, lagi. Siap? Oke, yang di rumah juga sudah bersemangat. Kita main lagi ya. 1, 2, 3. Kopi. No. Yang jaga jaga semua. Tidak ada yang menang lagi. Kita main lagi. Ayo. Siap. 1, 2, 3. Kopi. No. Yang pilih masker silakan keluar. Yang kalah, oke, Kak Gugun kalah. Ada Kak Amiko dan Kak Anta ya. Siap? 1, 2, 3. Kopi. No. Yang pilih cuci tangan silakan. Ya, pemenangnya adalah Kak Anta. Jadi siapa yang menang? Oke, dia pemenangnya. Ya, oke. Ya, kita main lagi sekali lagi. Yo, oke. Sekali lagi ya. Siap. 1, 2, 3. Kopi. No. Yang pilih cuci tangan silakan. Kak Amiko kalah ya. Oke, tinggal 2 orang. Ada Kak Gugun, Kak Anta. Siap ya? Siap. 1, 2, 3. Kopi. No. Yang jaga jarak. Oke, tidak ada. Oke, lagi ya. Siap. 1, 2, 3. Kopi. No. Yang jaga jarak. Oh, kali ini tidak ada pemenangnya. Oke, yeay. Oke, tidak apa-apa teman-teman. Kita sudah bermain. Semuanya silakan duduk. Oke. Ya, teman-teman, kita menaikkan pujian Yesus. Kita naikkan pujian ini dengan sukacita. Yo, Yesus. Tuhan Yesus kaya. Tuhan Yesus selalu ada, anugerahnya buat selalu selama. Haleluya, haleluya, betapa hati senang. Dia senang bersama aku. Yesus, nama hidup kekal selamanya jadi milikku. Yesus, nama sungguh-sungguh aku terima. Oke, teman-teman semuanya bangkit berdiri. Kita mau menjadi sama-sama. Yo. Tuhan Yesus selalu ada. Tuhan Yesus selalu ada, anugerahnya buat selalu selama. Haleluya, haleluya, betapa hati senang. Dia senang bersama-sama aku. Yesus, nama hidup kekal selamanya jadi milikku. Yesus, nama sungguh-sungguh aku terima. Oke, sekali lagi kita akan menyanyi. Yo. Tuhan Yesus selalu ada, anugerahnya buat selalu selama. Haleluya, haleluya, betapa hati senang. Dia senang bersama-sama aku. Yesus, nama hidup kekal selamanya jadi milikku. Yesus, nama sungguh-sungguh aku terima. Sungguh-sungguh aku terima. Sungguh-sungguh aku terima. Yeay. Silakan duduk semua.
Manis, manis, manis es krim, tak semanis kasih Yesus. Manis, manis, manis es krim, tak semanis kasih Yesus. Oke, gimana bisa? Ya. Ini gimana caranya? Oke, baiklah. Teman-teman, untuk mendapatkan hadiah, teman-teman silakan melihat layar di sini. Saya Di layar ini. Depan ini ya. Ya, di depan sini. Ya, Depan sini. Ya. Di layar ini ada kepingan puzzle, teman-teman. Nah, kepingan puzzle ini teman-teman silakan menyusun kepingan puzzle ini sesuai dengan angka. Sehingga puzzle ini bisa menjadi satu. Ya, menjadi sebuah gambar yang utuh. Teman-teman, silakan menjawabnya di kolom komentar di channel YouTube Indonesia. Ya. Oke. 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 Tapi ya, Gitu aja ya. ya, cukup itu aja teman-teman. Tapi saat ini Miss Astrid mau pergi ke tempat yang lain. Oke. Ya, langsung menuju kita buat kosongnya lagi. Oke. Semuanya bangkit berdiri. 1, 2, 3. Manis, manis, manis es krim, tak semanis kasih Yesus. Sekali lagi. Manis, manis, manis es krim, tak semanis kasih Yesus. Oke, teman-teman. Jadi teman-teman harus ikuti tantangan Miss Ice dengan menyusun potongan puzzle sesuai dengan perintah Miss Ice Cream tadi ya. Kalian tulis urutannya angka berapa duluan ya. Oke? Sesuai dengan nanti ada di gambar ini ya. Oke? Oke teman-teman. Tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke, Tuhan Yesus berkati. Ya teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita bangaikan pujian seorang diri di kayu salib. Seorang diri di kayu salib, seorang diri kami derita, demi aku dan demi kamu. Dia sendiri yang sendiri, seorang diri kayu salib.
firman Tuhan, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami berterima kasih kepada Tuhan dan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa mengerti dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Jamah kami semua Tuhan, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya, kita baca ayat firman Tuhan ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Kejadian 26 ayat 3a. Sekali lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Kejadian 26 ayat 3a. Nah, teman-teman, ini ada seorang bapak, teman-teman. Hei, kamu tidak boleh sini, pergi. Hei, pergi. Kamu tidak boleh tinggal di tempat ini lagi. Wah, teman-teman, seorang bapak ini diusir, dibenci oleh orang di tempat itu. Bukan karena dia melakukan kejahatan, teman-teman. Bapak ini diusir, dibenci oleh orang di tempat itu karena dia diberkati oleh Tuhan. Nah, teman-teman, bapak ini tinggal di suatu tempat, ya. Pada masa itu, teman-teman, di tempat itu terjadi apa? Terjadi kelaparan, ya, terjadi kelaparan, dan kelaparan ini yang terjadi bukan yang pertama kali. Ini kelaparan yang sudah kesekian kali. Nah, karena di tempat itu, teman-teman, terjadi kelaparan, maka dia berencana untuk pindah ke tempat yang lain, ke negara yang lain. Kemudian dia datang kepada raja. Waktu dia datang kepada raja, lalu Tuhan menampakkan diri kepada bapak ini dan berfirman, "Janganlah kamu pergi dari tempat ini," kata Tuhan, "atau pergi ke negara yang lain. Tinggallah di sini," kata Tuhan, "sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau." Wah, ternyata teman-teman, bapak ini taat, patuh mengikuti apa yang Tuhan katakan. Dia tidak tanya-tanya Tuhan. Ini kan sedang kelaparan, masa saya suruh tinggal sini? Nanti kami makan apa? Nanti anak istriku, anak buahku makan apa nanti? Kelaparan ini, sedang terjadi kelaparan. Tetapi teman-teman, ketika dia mendengar Tuhan berkata kepada dia, dia taat. Dia patuh kepada Tuhan dan mengikuti apa yang Tuhan katakan. Tuhan bilang kepada bapak ini, "Aku akan menunjukkan tempat kepadamu di mana kamu tinggal." Ya. Kemudian Tuhan tunjukkan tempat. Tempat itu namanya Gerar, teman-teman. Masih dalam sekitar negara itu. Namanya Gerar. Nah, dan di situ apa yang dia lakukan, teman-teman? Di situ mulailah bapak ini membuat kebun, membuat ladang, beternak kambing, sapi, domba. Nah, ada ladangnya, ada kebunnya, dan dalam tahun itu, teman-teman, bapak ini menuai 100 kali lipat. Ya, 100 kali lipat dari apa yang dia tabur. Wah, ini sesuatu yang luar biasa. Menuai 100 kali lipat. Kenapa? Karena dia diberkati oleh Tuhan. Karena dia dipelihara oleh Tuhan. Karena dia disertai oleh Tuhan. Nah, teman-teman, kian hari bapak ini semakin kaya. Makin hari semakin kaya. Dan semakin kaya. Dan sangat kaya, kata firman Tuhan.
bahwa dia semakin sangat kaya. Nah, melihat itu teman-teman, melihat dia diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan di tengah-tengah kelaparan pada masa itu. Nah, orang-orang di situ teman-teman melihat dia diberkati oleh Tuhan, bukan orang senang, tapi malah mereka apa? Benci kepada dia, iri hati kepada dia, cemburu kepada dia, sehingga akhirnya apa? Ada sumur-sumur, ya sumur-sumur yang digali zaman ayahnya, sama orang di situ teman-teman, ditutup pakai tanah. Wah, ditutup pakai tanah. Setelah sumur-sumurnya ditutup, bapak ini bersama keluarganya, bersama hamba-hambanya, sama anak-anak buahnya itu diusir. Sudah, kalian jangan di sini lagi, jangan tinggal di sini lagi kalian. Kalian lebih berkuasa daripada kami. Kalian tinggal di sini. Kalian pergi di sini, jangan tinggal di sini lagi. Ternyata teman-teman, bapak ini pergi dari tempat itu, pergi ke tempat yang lain. Pergi ke tempat yang lain. Di situ dia bawa semua. Kambing dombanya dibawa, sapinya dibawa, kekayaannya dibawa, semua dibawa, pindah. Kemudian pindah ke tempat yang baru. Di tempat yang baru kemudian menggali sumur lagi. Nah, waktu gali sumur lagi teman-teman, mereka mendapatkan air di situ yang berbual-bual airnya. Wah, dan di situ juga di tempat yang baru itu ke tempat pindah. Bapak ini disertai oleh Tuhan luar biasa. Bapak ini juga diberkati oleh Tuhan. Semakin kaya dia. Tadinya diusir, dia pindah. Dan dipindah tempat yang baru juga diberkati oleh Tuhan luar biasa. Disertai oleh Tuhan luar biasa. Dipelihara Tuhan luar biasa teman-teman. Kemudian teman-teman, ternyata teman-teman, di tempat yang baru ini sudah sekian lama mereka tinggal di situ. Ada orang nggak suka lagi teman-teman. Ada orang yang tidak senang lagi. Wah, tadi sumurnya yang sudah digali yang airnya berbual-bual teman-teman. Wah, jadi ada bapak ini punya anak buahnya, dan ada orang di situ juga punya anak buah, berantem sama anak buah. Dan orang ngaku, hei, kamu jangan macam-macam ya. Ini air punya kami. Wah, padahal tadi yang gali itu kan bapak itu diakui sama mereka. Dia bilang, ini air punya kami. Dia nggak ngaku sumur, ngaku airnya. Keterlaluan nih. Airnya ngaku. Akhirnya apa? Terjadi perselisihan antara mereka. Nah, terjadi perselisihan. Ternyata bapak ini teman-teman mengalah. Dan nama sumur ini dinamakan apa? Esek, karena ada perselisihan. Kemudian teman-teman, bapak ini pindah. Bapak ini selalu mengalah teman-teman. Pindah lagi ke tempat yang lain. Pindah lagi ke tempat lain, bawa semua. Kambing domba, sapi, kekayaan semua, anak buahnya dibawa teman-teman. Di tempat yang baru lagi, dia gali lagi sumur. Gali sumur. Dan mereka mendapatkan air yang berbual-bual juga. Ya, air yang banyak dari sumurnya, membual-bual airnya. Nah teman-teman, di situ juga mereka, teman-teman, bapak ini diberkati Tuhan secara luar biasa, disertai Tuhan secara luar biasa. Ya, pindah karena orang tidak suka. Nah, ternyata teman-teman, ada orang lagi tidak suka kepada mereka, kepada bapak ini. Sudah digali sumur, sumurnya banyak air, ada orang yang ngaku lagi. Wah, ini sumur punya kami, air punya kami. Kalian jangan di sini. Ini punya kami ini. Wah, teman-teman yang gali sumur itu siapa tadi? Itu bapak itu sama anak buahnya. Tapi orang di situ ngaku, ini punya kami, airnya punya kami, ini punya kami. Akhirnya bapak ini mengalah lagi teman-teman. Dia tidak berbuat jahat kepada orang yang membenci dia, kepada orang yang tidak suka. Bahkan ngaku-ngaku apa? Sumur yang sudah digali sama mereka dibilang punya mereka.
Wah, bapak ini mengalah, akhirnya pindah lagi, bapak. Dan berapa kali pindah ini teman-teman? Dia bawa ternaknya, bawa sapinya, bawa dombanya, bawa kambingnya, bawa anak buahnya, bawa keluarga, bawa harta bendanya. Pindah ke tempat yang baru lagi. Di tempat yang baru juga teman-teman, bapak ini diberkati Tuhan secara luar biasa, disertai Tuhan secara luar biasa, dipelihara Tuhan secara luar biasa. Di sana dia gali lagi sumur, ya, dan di sana juga mendapatkan air yang berbual-bual di sumur itu. Nah teman-teman, di situ tidak ada orang yang mengganggu bapak ini lagi. Karena itu sumur itu dinamakan Rehobot, tempat yang luas, tempat yang lapang gitu. Jadi sekian tahun bapak tinggal di situ, makin hari mereka makin kaya dan semakin sangat kaya. Nah teman-teman, bapak ini adalah bapak yang sangat taat, sangat patuh kepada Tuhan. Dan suatu saat Tuhan suruh pindah ke tempat yang lain, dan bapak ini ikut apa yang Tuhan katakan. Dan ini tempat mereka yang pindah yang terakhir, yaitu Berseba. Ya, Berseba itu tempatnya di sebelah barat Yerusalem. Dan dia pindah ke situ dan dia bawa semua harta kekayaannya, ternaknya, sapi, kambing, domba, anak buahnya dibawa. Ya, dan di situ teman-teman, dia semakin hari semakin kaya dan semakin sangat kaya. Dan kemudian disitulah dia mendirikan mezbah dan memanggil nama Tuhan. Nah teman-teman, bapak ini adalah Bapak Ishak. Ya, Bapak Ishak, dia adalah seorang yang sungguh percaya kepada Tuhan, sungguh taat kepada Tuhan. Tadi nama raja yang tidak suka kepada dia adalah Raja Abimelek. Dan orang-orang Filistin pada saat itu tidak suka kepada dia karena dia diberkati oleh Tuhan, karena dia disertai oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Nah teman-teman, suatu ketika teman-teman, dia sudah di tempat yang terakhir yaitu di Berseba. Kemudian datanglah orang-orang yang tidak suka ini tadi, yang membenci kepada dia, datang kepada dia ketika dia sudah tinggal di Berseba. Raja dan rombongannya dan orang-orang yang pernah tidak suka, pernah benci kepada dia, datang kepada Bapak Ishak. Kemudian mereka datang, lalu Ishak bertanya kepada mereka, "Hei, mengapa kalian datang kepadaku? Bukankah kalian tidak suka kepadaku? Bukankah kalian membenci aku?" Lalu apa jawab mereka? Mereka berkata, telah kami lihat bahwa Tuhan menyertai engkau, Tuhan memelihara engkau, Tuhan memberkati engkau. Karena itu kami datang ke sini, kami mau mengadakan perjanjian, mengadakan sumpah, dan kami tidak akan mengganggu engkau lagi. Ya. Nah teman-teman, ternyata teman-teman, orang-orang yang pernah membenci, pernah tidak suka kepada Ishak tadi, mereka sadar, melihat dengan mata sendiri, dan mereka menyadari bahwa Tuhan menyertai dia, memberkati dia, dan mereka menjadi sadar, dan mereka minta maaf dan berdamai dengan Ishak. Nah, ketika Ishak mendengar hal itu, apa yang dilakukan Ishak? Ishak tidak berbuat jahat kepada mereka, tidak membalas jahat dengan jahat. Orang yang tadinya membenci Ishak, Ishak tidak bilang, "Hei, kalian sudah membenci saya, sudah tidak suka saya, sudah usir saya. Kalian pergi dari tempat ini, jangan datang lagi." Ishak sama sekali tidak berkata seperti itu. Justru apa yang dilakukan oleh Ishak? Justru Ishak setelah mendengar permintaan maaf, mereka mau berdamai sama Ishak. Ishak membuat perjamuan makan untuk mereka. Ya. Perjamuan makan untuk mereka. Dikasih makan orang-orang yang pernah benci, orang-orang yang pernah tidak suka sama Ishak. Kemudian dikasih makan. Dan mereka nginap di situ. Kemudian besoknya mereka baru kembali. Dan mereka
berdamai, minta maaf sama Ishak dan Ishak memaafkannya. Teman-teman, Ishak dimanapun dia berada, bahkan diusir-usir sama orang, dia tetap diberkati oleh Tuhan, tetap dipelihara oleh Tuhan, tetap disertai oleh Tuhan. Luar biasa, beri tepuk tangan untuk Ishak. Teman-teman, hari ini juga kita belajar dari seorang yang bernama Ishak. Ishak adalah seorang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh takut kepada Tuhan, sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Nah, hari ini teman-teman, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, dimanapun kita berada, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Maupun tinggal di kota, di desa, di kampung, dimanapun berada, Tuhan pasti memelihara hidup kita. Tuhan pasti menyertai kita dimanapun kita berada. Asalkan kita tetap sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Nah, Tuhan tidak akan meninggalkan orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Nah, teman-teman, apa buktinya Tuhan menyertai kita hari ini? Apa buktinya Tuhan memelihara kita? Apa buktinya Tuhan menolong kita hari ini? Teman-teman, hari ini kita sedang menghadapi kesulitan, tetapi kita masih bisa makan kan teman-teman? Masih bisa makan, masih bisa tertawa, masih bisa tersenyum, masih bisa bersuka cita. Bukankah itu pemeliharaan Tuhan buat kita, penyertaan Tuhan buat kita di tengah situasi sulit sekarang ini? Ya kan? Teman-teman yang sekolah masih bisa belajar, teman-teman Bapak Ibu yang masih bekerja, masih bisa bekerja, masih bisa mendapatkan uang. Bukankah itu penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan buat kita di tengah-tengah situasi yang sulit sekarang ini? Ya, ingat ya, kalau kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, sungguh-sungguh mau taat kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dia senantiasa menolong kita. Amin teman-teman. Oke, teman-teman, kita mau baca ayat firman Tuhan ini sekali lagi ya, bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Kejadian 26 ayat 3a. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan, atas kebenaran firman Tuhan sudah kami dengarkan bersama-sama. Dan firman Tuhan ingatkan kepada kami supaya kami tetap taat, tetap ikut apa yang Tuhan katakan, tetap tunduk kepada Tuhan, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau Allah yang menyertai kami, Engkau Allah yang memelihara kami, Engkau Allah yang menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk firman Tuhan ini buat kami. Dimanapun kami berada, kami percaya Engkau Allah yang menolong kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita baca firman Tuhan ini ya, bersama-sama ya, teman-teman semua yang ada di rumah, dimanapun berada, kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Kejadian 26 ayat 3a. Sekali lagi ya, bersama-sama dengan suara yang bersemangat. 1, 2, 3. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Kejadian 26 ayat 3a. Ya, mari kita berdoa. Tutup dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami sudah beribadah bersama-sama, sudah memuji Tuhan, sudah bermain, sudah mendengarkan firman Tuhan. Engkau memberkati kami, menolong kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mengakhiri ibadah ini, kami percaya Engkau Allah yang menyertai kami. Teman-teman sekalian, mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Turunlah berkat daripada Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Terus berkati.